Halo guys, saya kembali mau menjawab sebuah komen. Kali ini yang ini, soal bridge. Sepertinya atau kayaknya bridge nih yang paling masuk akal atau yang paling memungkinkan ya dari tiga jurus Prabowo nih dalam melawan tarif impor Amerika Serikat ini. Ya, sekarang mari kita coba sedikit ngobrol soal keanggotaan Indonesia di bridge dan juga implikasinya. Jadi uh, keputusan Prabowo Subianto untuk menggantungkan harapan pada bridge ini saya rasa apa ya sebagai keputusan yang kontroversial dan kompleks lah. Apalagi kalau ini digunakan sebagai solusi dari tekanan ekonomi Amerika Serikat. Karena ya meskipun BRICS ini menawarkan potensi kerjasama yang menarik, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk memahami implikasi dari langkah ini. Dan saya rasa harapan terhadap BRICS ini terlalu berlebihan sih. Ya Pak Prabowo kan melihat bahwa BRICS ini sebagai alternatif strategis ya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, terutama dalam hal impor minyak mentah dari negara-negara seperti Rusia dan Iran. Nah, tapi pandangan ini tampaknya terlalu optimis dan nggak sesuai lah dengan realitas perdagangan global. Misalnya kalau kita ngobrolin soal dolar lah, dolar Amerika Serikat. Ini data menunjukkan bahwa 90% import minyak mentah di Indonesia ini, import minyak mentah Indonesia termasuk dari Iran dan Rusia ini masih diselesaikan dalam transaksi US dollar. Dan ini kan menunjukkan bahwa ya meskipun Indonesia berusaha untuk menjalin kemitraan dengan negara-negara BRICS, ketergantungan pada mata uang dominan globalnya tidak dapat dihindari. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Pak Prabowo benar-benar memahami bahwa harapan akan transaksi dalam mata uang lokal ini hanya akan menjadi ilusi gitu ya, tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Nah jadi salah satu yang menjadi bahan kritikan oleh para pengamat adalah terhadap strategi Prabowo ini adalah soal rendahnya kesiapan Indonesia dalam menggunakan mata uang lokal untuk transaksi internasional. Saat ini hanya 0,5% dari total transaksi ekspor impor Indonesia yang menggunakan rupiah. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu lah untuk beradaptasi. Jadi Indonesia belum memiliki infrastruktur pembayaran lintas negara yang memadai untuk mendukung penggunaan mata uang lokal ya, seperti IDR ya, rupiah, yuan atau rubel. Nah, jika Prabowo berharap untuk melakukan transaksi dengan negara-negara BRICS menggunakan mata uang lokal, maka dia harus menyadari bahwa ini bukan sekedar retorika politik, tapi ini memerlukan investasi besar dalam sistem keuangan dan teknologi. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin soal risiko di sektor geopolitik dan ekonomi. Mengandalkan BRICS sebagai penyelamat dari tekanan Amerika Serikat ini menimbulkan risiko serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Karena begini, impor minyak dari Rusia atau Iran ini dapat membuat Indonesia rentan terhadap sanksi sekunder dari Amerika Serikat. Dalam konteks geopolitik saat ini, di mana hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia semakin memburuk, maka ketergantungan pada negara-negara tersebut bisa menjadi ya semacam jebakan yang berbahaya bagi ekonomi Indonesia. Nah, apalagi dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah ya. Pagi tadi sudah tembus 17.200 sekian terhadap dolar Amerika. Maka ini akan semakin membebani anggaran pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi apakah Pak Prabowo tidak melihat bahwa bergantung pada BRICS justru dapat memperburuk kondisi ekonomi domestik? Jadi langkah Prabowo ya, saya rasa tampak lebih sebagai upaya mencari legitimasi politik di panggung internasional daripada strategi yang terukur. Jadi ya Prabowo mungkin merasa cerdas gitu ya dengan menjalin hubungan dengan BRICS, tapi banyak pihak melihatnya sebagai manipulasi naratif ya,
yang tidak didukung oleh kebijakan yang konkret. Apakah dia benar-benar memahami posisi Indonesia di arena geopolitik global saat ini, atau dia hanya berusaha tampil baik di depan publik tanpa memiliki rencana jangka panjang? Ya, jadi keanggotaan Indonesia di BRICS ini bisa menjadi peluang atau bahkan bisa jadi bencana, tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola hubungan ini. Tanpa strategi yang jelas dan kesiapan infrastruktur yang memadai, maka harapan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat ini bisa menjadi mimpi buruk bagi perekonomian Indonesia. Saya rasa Pak Prabowo harus menyadari bahwa langkah ini bukan sekedar permainan catur geopolitik. Jadi ini adalah pertaruhan besar bagi masa depan ekonomi bangsa. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, ketergantungan pada BRICS ini bisa menjadi jebakan yang lebih dalam daripada ketergantungan pada Amerika Serikat itu sendiri. Nah, sebagai pemimpin, saya rasa Pak Prabowo harus menunjukkan visi yang lebih jelas dan strategi yang lebih nyata daripada sekedar retorika yang kelihatan megah tapi ya nggak jelas substansinya. Salam.